Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Reski Amalia dengan NIM 9040124006. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenai kelompok dan tim dari materi kelompok 10. Nah, materi yang pertama adalah perkembangan kelompok dan tahapan kelompok. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan kelompok itu. Nah, kelompok didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung antara satu sama lain untuk berkumpul agar mencapai tujuan tersebut. Nah, kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Adapun contoh kelompok formal, yang pertama itu kelompok tugas, yang kedua kelompok lintas fungsi, yang ketiga kelompok yang dikelola sendiri, dan yang terakhir adalah kelompok komando. Pun tahapan perkembangan kelompok, yang pertama adalah pembentukan jenis apa yang dapat diterima, yang kedua adalah penyerbuan, yang ketiga penormaan. Pada tahap ini, hierarki kepemimpinan dan kesepakatan yang relatif lebih jelas mengenai arah kelompok muncul. Yang keempat, pelaksanaan. Energi kelompok telah berubah. Yang tadinya saling memahami, saling mengenal, berubah menjadi fokus dalam menjalankan tugas-tugas atau tujuan dari kelompok tersebut. Yang terakhir adalah penangguhan. Kelompok tersebut fokusnya lebih ke arah penyelesaian kegiatan akhir-akhir kinerja tugas. Nah, berikut gambaran tahapannya. Nah, materi yang kedua adalah komponen utama yang menentukan kinerja kelompok dan kepuasan grup. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan kinerja atau kepuasan sebuah kelompok. Yang pertama adalah kondisi eksternal yang diberlakukan dalam sebuah grup atau kelompok tersebut. Kondisi eksternal yang diberlakukan seperti strategi organisasi, hubungan otoritas, aturan dan regulasi formal, dan ketersediaan sumber daya dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya anggota kelompok, meliputi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, ciri-ciri kepribadian, dan sumber daya tersebut menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anggota dan seberapa efektif mereka akan bekerja dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah struktur kelompok. Kerja kelompok memiliki struktur internal yang membentuk perilaku anggota dan mempengaruhi kinerja kelompok. Nah, struktur tersebut dapat kita definisikan seperti yang pertama adalah peran yang mengacu pada pola pikir perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Yang kedua adalah norma penentuan hal-hal seperti tingkat hasil kerja, tingkat ketidakhadiran, ketepatan waktu, dan jumlah sosialisasi di tempat kerja. Nah, yang ketiga adalah kesesuaian, yakni karena individu yang dapat diterima oleh kelompok tempat mereka berada rentan bagi mereka akan menghadapi tekanan. Maka dari itu diperlukannya penyesuaian diri. Yang keempat adalah sistem status. Dengan adanya status tersebut dapat menjadikan motivator yang sangat signifikan dengan konsekuensi perilaku, terutama ketika individu melihat perbedaan antara apa yang mereka anggap sebagai status dengan apa yang orang lain anggap sebagai status tersebut. Yang kelima adalah ukuran kelompok. Sangat mempengaruhi kinerja dan kepuasan, tetapi efeknya bergantung pada apa yang seharusnya dicapai oleh kelompok tersebut. Yang keenam adalah kekompakan kelompok atau tingkat keterkaitan anggota kelompok terhadap kelompok dan berbagai tujuan kelompok. Yang ketujuh adalah proses kelompok yang menyangkut proses dalam keberlangsungan kelompok, kinerja seperti komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan sejenisnya. Yang kedelapan, pengambilan keputusan kelompok yang dimana para anggota kelompok dihadapkan dengan suatu masalah yang kemudian setiap anggota kelompok tersebut diharapkan menyampaikan suatu gagasan kepada kelompok sehingga semua gagasan dari para anggota tersebut dapat disampaikan. Yang kesembilan adalah manajemen konflik. Bila tingkat konflik kelompok terlalu tinggi, maka dari itu manajer
perlu memilih 5 opsi pengelolaan konflik, yakni penghindaran, akomodasi, pemaksaan, kompromi, dan kolaborasi. Materi yang ketiga adalah mengubah kelompok menjadi tim yang sangat efektif. Sebelum itu, kita perlu tahu tim kerja berbeda dari kelompok kerja. Nah, mereka memiliki ciri khas mereka masing-masing. Adapun ciri khasnya yakni sebagai berikut. Nah, tim kerja terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu tim pemecah masalah. Yang kedua, tim kerja yang dikelola oleh diri sendiri. Yang ketiga, tim lintas fungsi. Yang keempat adalah tim virtual. Karakteristik dari tim yang efektif. Yang pertama, tujuan yang jelas. Anggota tim ini harus mengetahui tujuan apa sih yang harus dicapai dalam sebuah kelompok tersebut agar anggota tim dapat memahami bagaimana mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah keterampilan yang relevan, seperti keterampilan teknis, interpersonal yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sambil bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, saling percaya. Tim yang efektif ditandai dengan tingginya rasa saling percaya di antara para anggotanya. Namun, para manajer perlu lebih perhatian yang cermat terhadap kepercayaan tersebut, karena kepercayaan itu mudah rapuh. Yang keempat adalah komitmen yang bersatu. Hal ini ditandai dengan dedikasi terhadap tujuan tim dan kemauan untuk mengeluarkan energi yang luar biasa untuk mencapainya. Yang kelima, komunikasi yang baik. Anggota tim menyampaikan pesan baik secara verbal maupun nonverbal satu sama lain dengan cara yang mudah dan dapat dipahami, maka dari itu dapat membantu membimbing anggota tim dan mengoreksi kesalahpahaman. Yang keenam adalah keterampilan bernegosiasi, karena masalah dan hubungan sering berubah dalam tim. Maka dari itu, anggota harus mampu menghadapi dan mendamaikan perbedaan. Yang ketujuh adalah kepemimpinan yang tepat, karena pemimpin sangat berperan penting sebagai pelatih dan fasilitator. Apabila ekspresi emosional pemimpin tim digunakan pada waktu yang tepat, maka kinerja tim juga dapat ditingkatkan. Yang kedelapan adalah dukungan eksternal maupun internal. Secara internal, tim harus memiliki infrastruktur yang baik. Maksudnya, pemilih yang baik, sistem pengukuran yang jelas dan masuk akal, dan dapat digunakan anggota tim untuk mengevaluasi kinerja mereka secara keseluruhan. Dan secara eksternal, manajer harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, materi yang keempat adalah isu-isu kontemporer dalam mengelola tim. Yang pertama adalah dalam mengelola tim global. Dua karakteristik organisasi masa kini sangat jelas, yaitu organisasi bersifat global dan pekerjaan semakin banyak dilakukan per tim. Maka dari itu memungkinkan seorang manajer harus mengelola tim global. Adapun kekurangan dan manfaat dari tim global tersebut yakni para manajer harus memahami siapa dan apa yang memegang status ketika berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dari mereka sendiri. Namun, dalam tim global, kekompakan seringkali lebih sulit dicapai karena tingginya tingkat ketidakpercayaan, miskomunikasi, dan stres. Maka dari itu, para manajer harus fokus pada pengembangan keterampilan tersebut. Manajer harus mempertimbangkan perbedaan budaya ketika memutuskan jenis tim global yang akan digunakan. Yang kedua adalah membangun keterampilan tim. Dalam membangun keterampilan tim ini, manajer harus membangun peran mereka lebih sebagai pelatih dan mengembangkan anggota tim untuk menciptakan tim yang lebih berkomitmen, kolaboratif, dan inklusif. Yang ketiga adalah memahami jejaring sosial. Para manajer perlu memahami jaringan sosial dan hubungan sosial kelompok kerja, karena hubungan sosial informal suatu kelompok dapat membantu atau menghalangi efektivitas pekerjaan. Karena sebagian besar orang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, lebih memilih orang yang lebih ramah kepada mereka daripada orang yang lebih cakap atau lebih ahli dalam bidang tersebut.
Maka dari itu, tim dengan tingkat keterhubungan interpersonal yang tinggi sebenarnya mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan lebih berkomitmen untuk tetap bersama. Organisasi menyadari manfaat praktis dari mengetahui jejaring sosial dalam tim tersebut. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai kelompok dan tim. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.